Perlina melihat keluar pintu. Matanya terlihat emosi. Darlin tergerak, berjalan beberapa langkah ke depan pintu. Dari celah pintu, melihat ada seorang pria tegap berdiri di luar. Yos. Hanya saja saat ini, Yos sedang memeluk sebuah tubuh yang mungil. Dengan pakaian merah, wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi Darlin mana mungkin tidak kenal dengan bayangan ini. Itu adalah Jen. Menarik napas dalam, suasana hati keluar bermain langsung menghilang. Tatapannya terlihat menusuk. Ini adalah Yos yang mengatakan ingin menikah dengannya. Barusan melamarnya, sedetik kemudian sudah berpelukan dengan wanita lain. Dan juga di depan pintu. Ketulusan Yos benar-benar tidak berharga. Darlin melambaikan tangan pada Perlina, lalu berkata, "Turunlah, sudah cukup makannya." Perlina juga tidak tertarik. Menyadari wajah Darlin yang terlihat buruk, dia juga tidak mengatakan apapun lagi, langsung mulai turun. Tapi terkadang sesuatu akan tiba-tiba muncul dan mengejutkan orang. Seperti saat naik sangat lancar, saat turun jelas-jelas kembali dari jalan tadi, malah tidak tahu dari mana keluar sebuah ulat bulu. Sebuah jeritan yang panjang, Perlina menjerit dan langsung terjatuh. Pantatnya duluan mengenai lantai. Darlin terkejut. "Lina, apakah kamu baik-baik saja?" Derek juga terkejut dan buru-buru menghampiri. Tante, ada apa denganmu?" Perlina menjerit melihat ulat bulu yang ada di tangannya, hampir saja menangis. Darlin yang melihat ini juga merasa jijik, tapi tetap dengan cepat menahan lengannya. Jangan bergerak. Mengambil sebuah ranting pohon dan menyingkirkan ulat bulu itu, dan lengan Perlina dengan cepat mulai bengkak. "Pergi ke belakang cari dokter untuk mengobatinya dulu. Kalau begini tidak bisa." Darlin mengerutkan dahi. Perlina terlihat menyedihkan. Saat ini dia sudah sadar. "Ish, kenapa aku begitu sial? Darlin, ini sakit sekali." "Tante bodoh, sama sekali tidak kuat," ejek Derek. Perlina tidak rela. "Aku jelas-jelas sudah sangat berhati-hati. Bukankah semua ini karena ayahmu yang breng? Yos, kamu ada di sini ya?" Satu kata dikatakan sampai akhir menjadi hilang. Tatapannya dengan hati-hati melihat Yos yang dingin. Perlina pun dengan canggung batuk. Yos mengerutkan dahi, tidak menghiraukannya, malah melihat ke arah Darlin. "Kamu tidak apa-apa kan?" "Hei, yang jatuh itu aku loh." "Darlin tidak apa-apa. Dasar mulut sial." Perlina teringat pemandangan tadi. Seketika merasa dirinya berhak marah dengan Yos. Yos mengerutkan dahi. Perlina akhirnya melihat ke belakang. "Bukankah kamu masih berpelukan dengan Nona Jen? Begitu terang bahkan tidak malu. Sekarang untuk apa datang memperhatikan Darlin? Yos, kamu bahkan berani berselingkuh." Yos dengan dingin menatapnya. "Apakah kamu masih ingin mencoba rasa dilempar keluar, Perlina pun marah, tidak mengatakan, dia bahkan tidak ingat. Menarik lengan baju dan bermaksud untuk berkelahi. Darlin maju ke depan. "Sudahlah, lenganmu itu sudah bengkak, obati dulu." Perlina melihat lengan yang bengkak, seketika emosinya mereda, mendengus membalikkan tubuh dan pergi. Darlin mengikutinya.
Derek berjalan di belakang, memeluk kurmanya. Yos menyodorkan tangan menggendongnya. "Ibumu sudah melihatnya ya?" Derek dengan tidak mengerti berkata. "Lihat apa?" "Tidak tahu, pokoknya dia tidak melihat apapun." Namun ucapan tante dia lumayan mengerti. Ayah lagi-lagi dekat dengan si Jen itu. Yos mendengus, mendesah, mengelus kepalanya, melihat kurma yang ada di pelukannya, lalu berkata, "Kalau suka makan ini, lain kali ayah akan menyuruh orang memetiknya untukmu. Jangan seperti tantemu itu yang memanjat pohon, mengerti?" "Ayah, kamu pasti memiliki masa kecil kan?" Derek mengambil sebuah kurma dan mengelapnya di bajunya, lalu menggigitnya di hadapan Yos yang tidak setuju, dan berkata, "Memetik kurma adalah sebuah hal yang seru. Makan yang dipetik sendirilah yang paling manis." Setelah berkata, mulut kecil itu menggigit beberapa kali. Yos merasa sakit kepala. Saat Perlina diobati, Yos pun membawa Derek duluan kembali. Perlina diam-diam berkata pada Darlene, "Setelah terjadi masalah pada Jerome, selain menyalahgunakan kekuasaan dan bersekongkol dengan Lucky, dan kasus membantu Jen dan Gisela juga terungkap. Jen yang dulunya pernah menggertak orang saat SMA, Gisela yang menggunakan kekuasaan untuk bersaing dalam bisnis. Pokoknya semua ini cukup membuat mereka ditahan bertahun-tahun." "Apa? Tidak mungkin kan? Tidak ada beritanya loh." Darlene mengerutkan dahi, terlihat heran. Perlina melambaikan tangan dan berkata, "Hei, orang yang memberitakan juga harus memandang wajah orang. Aku mendapatkan kabar dari dalam. Kakekku mendengarnya dari orang. Namun, sekarang banyak orang yang menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan Jerome. Aku mengira Jen juga akan ditahan. Tidak tahu kenapa hari ini dia sudah keluar. Juga tidak tahu siapa yang membantunya di belakang. Keluarga ibunya tidak memiliki kemampuan itu." Darlene mensipitkan mata dan berkata, "Mungkin saja Yos." Apa dia memiliki kemampuan itu?" Perlina membuka matanya dengan lebar. Darlene menarik tatapannya dan tersenyum. "Aku hanya bercanda, asal berkata saja. Jerome sudah menjadi pejabat begitu lama. Relasinya sangat banyak. Mungkin ada orang yang saat ini begitu setia dan membantu Jen dan Gisela juga mungkin saja kan? Namun masalah ini sepertinya tidak akan berakhir." Perlina dengan rahasia berkata. Darlene tersenyum. "Ada hubungan dengannya?" "Tidak. Tapi setelah mengetahui identitas Yos, dia malah merasa kalau Yos melakukan hal ini adalah hal yang normal. Hanya saja juga membuktikan hal yang dia pikirkan kan? Yos ternyata tetap peduli padanya." Darlene dalam hati tertawa. Tidak ada masalah dengan lengan Perlina. Setelah diobati, 2 jam kemudian sudah tidak bengkak lagi. Derek membawa kurma segar pergi mencucinya dan berbakti pada neneknya. Perlina pun dibawa pergi oleh Jasper yang ditelepon Yos. Hanya tersisa Darlene yang bosan dan ditahan olehnya di dalam ruangan itu. "Apakah kamu sudah melihatnya?" Yos menanyakan pertanyaan ini lagi. Darlene dan Derek dengan tatapan heran yang sama bertanya, "Lihat apa?" Yos mengerutkan dahi, melihat tatapannya yang tidak terlihat sedang berbohong. Jadi benar-benar dia tidak melihatnya. "Barusan Jen datang mencariku." Yos jujur,
Walaupun sekarang tidak mengatakannya, saat Perlina mengatakan tidak tahu akan menjadi seperti apa. Jadi dia duluan mengatakannya akan lebih baik. Kejujuran Yos digantikan dengan anggukan tenang Darlene. Ya, aku tahu. Kamu tahu? Yos terkejut. Bukankah dia tidak melihatnya? Darlene dengan tidak fokus mengiyakan. Sudah mendengar Perlina mengatakannya. Kenapa? Ada urusan? Apakah kamu baik-baik saja? Yos mensipitkan mata bertanya padanya. Ingin melihat apakah Darlene benar-benar tidak peduli atau pura-pura tidak peduli. Hanya melihat tatapan Darlene yang tenang, seluruh tubuhnya terlihat lelah. Saat mengungkit Jen seperti mengatakan seorang yang tidak penting, sama sekali tidak tergerak. Yos mulai tidak yakin. Perasaannya sangat buruk. Saat Darlene peduli, dia merasa sangat mengganggu dan juga tidak ingin menjelaskan apapun. Semakin merasa Darlene tidak percaya padanya. Tapi sekarang dia menjelaskan Darlene juga tidak peduli lagi, malah membuatnya semakin tersiksa. Yos mendesah. Sesuai dugaan, orang adalah binatang yang menjengkelkan. Jen datang mengucapkan selamat tinggal padaku. 1 minggu lagi dia akan pergi ke luar negeri. Walaupun Darlene mungkin tidak ingin mendengarnya, Yos tetap menjelaskannya. Darlene mengangkat alis. Ke luar negeri? Sifat Jen itu, walaupun terjadi perubahan yang begitu besar pada keluarganya, asalkan ada penyelamat, maka dia tidak mungkin akan pergi ke luar negeri begitu saja. Darlene berkata, kalau begitu sangat bagus. Luar negeri lebih tenang dan juga cocok untuknya menenangkan diri. Yos melihat Darlene dari atas ke bawah, mengerutkan dahi. Darlene yang baik hati. Di saat Darlene memutuskan untuk pergi, Yos bahkan tidak tahan dan berkata, apakah tidak ada yang ingin kamu katakan? Darlene tertegun, benar-benar berpikir sejenak, lalu tertawa dan berkata, apakah masih ingin aku mendoakannya pergi dengan selamat? Wajah Yos menggelap. Darlene pergi dengan senyuman menusuk. Masalah Jerome sepertinya sudah mulai reda. Masalah Lucky juga sudah mendapatkan semua buktinya. Namun Yos merasa semuanya begitu lancar sampai tidak masuk akal. Ada hal yang sulit dikatakan, tidak tahu bagaimana mengatakannya. Selalu merasa ada banyak hal yang masih belum terjawab. Uang gelap yang memprovokasi Lucky dan Jerome benar-benar besar. Tapi asal uang ini malah masih tidak ditemukan. Selain itu, Lucky menghidupi Darlene dan Jen dengan baik. Bukan demi uang, bukan demi hal lain. Akhirnya malah membakar dan tidak peduli lagi. Tapi kalau hanya demi melampiaskan, dia tidak mungkin menghidupi mereka begitu baik dalam beberapa hari itu kan? Yang terakhir dan juga yang paling penting, Lucky seperti langsung lenyap dari bumi ini dan tidak ditemukan lagi. Yos pun merasa terganggu. Namun sekarang ada hal lain yang membuat suasana hatinya sangat baik. Melihat undangan di atas, Yos tersenyum. Memalingkan tubuh pergi ke ruangan Darlene. Darlene memakai baju tidur. Tangannya memegang ponsel, mengangkat kepala dan mengerutkan dahi. Mengetuk pintu adalah rasa hormat pada orang yang ada di dalam ruangan. Oh, benarkah? Yos mengerutkan dahi, mengeluarkan jari dan mengetuk beberapa kali. Darlene pun kesal. Ada urusan apa? Darlene dengan kesal meliriknya, lanjut melihat ponselnya. Yos berpikir sejenak.
Sepasang tangan berada di depan dada. Ada acara pernikahan seorang teman. Ingin kamu menghadirinya denganku. Acara temanmu? Kenapa aku harus pergi denganmu? Yos, kita adalah musuh yang akan segera naik banding, ucap Darlin mengingatkannya. Yos tertawa, bahkan masih ingat dengan hal ini. Oh, lupa memberitahumu, itu sudah dibatalkan. Yos dengan merasa bersalah berkata pada Darlin. Darlin terkejut. Apa? Aku bilang sudah dibatalkan. Yos dengan dingin berkata seperti itu. Wajah Darlin langsung berubah. Apakah dia sudah menggunakan kekuasaannya dan langsung memutuskan hasilnya? Apa yang kamu lakukan? Melihat wajahnya yang pucat, Yos juga tahu tidak boleh terus menjahilinya lagi. Tersenyum menggelengkan kepala. Aku hanya mengatakan kita akan segera menikah. Memberikan sebuah keluarga yang indah pada Derik. Hak asuh Derik kita sama-sama memilikinya. Kamu berbohong pada pengadilan? Darlin terkejut. Yos dengan nada tidak jelas berkata, jujur, manisan nikahan juga sudah dibagikan. Hah? Kamu? Darlin tidak bisa mengatakan apapun. Pernah melihat orang yang memaksa beli dan memaksa jual. Tidak pernah melihat orang yang memaksa menikah. Kali itu bagaimanapun masih meminta persetujuannya. Kali ini bahkan langsung memberitahukan semua orang. Kenapa dia memiliki kemampuan seperti itu? Darlin merasa kesal. Seketika berkata, Yos, kamu tidak boleh begitu. Yos berkata, kenapa aku tidak boleh? Aku memiliki kepercayaan diri yang sangat besar untuk menjadi seorang ayah yang baik, seorang suami yang baik. Darlin, kamu seharusnya percaya padaku dan juga percaya dengan pikiran yang ada di dalam hatimu. Tidak mungkin. Permintaanku pada suamiku paling tidak harus setia. Derik memerlukan ayah yang baik, bukan kamu yang selalu melototi dan menegurnya. Darlin menggelengkan kepala, merasa bodoh. Yos tidak mengatakan apapun atas ucapannya ini. Hanya melihat Darlin sejenak, menatapnya sampai merinding. Seketika memalingkan kepala. Kamu akan mengubah pemikiranmu. Tidak akan. Darlin menjerit di dalam hati. Yos menegakkan badannya dan berkata, lusa malah adalah acara tunangan. Aku akan menyuruh orang mengirimkan gaun untukmu. Aku tidak sabar melihat kamu menguasai seluruh acara. Darlin tersenyum. Acara tunangan teman apaan? Acara tunangan musuh kan? Dan setelah hari itu Darlin akhirnya tahu kenapa Yos bersikeras ingin hadir dan juga menyuruhnya berpakaian dengan cantik. Melihat gaun yang dikatakan ratusan juta itu, Darlin dengan heran melihat karpet merah di lantai pertama dan juga huruf yang ada di atas spanduk. Acara tunangan Vera dan Hendrik. Darlin menyadari dirinya tidak begitu bisa tersenyum. Menarik sudut bibirnya, malah terlihat begitu jelek. Yos mendengus dan berkata, jangan tersenyum seperti itu. Perasaan awal Darlin pun hilang dalam seperti air laut. Dengan dingin menatap Yos. Kamu tidak perlu ikut campur. Hari ini Yos memakai setelan jas hitam. Sangat cocok dengan gaun putih di tubuh Darlin. Ditambah dengan tampang mereka berdua yang indah. Seketika menarik begitu banyak orang mengambil foto mereka.
Oleh karena itu, tatapan yang tertuju pada mereka seketika menjadi begitu. Setelah masalah Jerome, walaupun Yos dan orang di sekitar sangat rendah hati, tetap tidak bisa menghindari tatapan orang-orang yang ingin tahu. Identitas Yos ditetapkan di lingkup kecil dan membuat orang merasa tertutup. Saat ini melihat dia muncul, wajah semua orang pun terlihat terkejut. Tidak pernah mendengar Yos ada hubungan dengan keluarga Hendrik, kan? Terdengar pembicaraan orang-orang. Tentu saja ada juga yang membicarakan wanita di sisinya. Kelihatannya di belakangan ini kamu sangat terkenal ya. Darlene memperhatikan tatapan sekitar dan mengejeknya. Yos melihatnya sejenak dan tidak mengatakan apapun.